Yang pertama, Ibnu Rushd, atau yang memiliki nama panjang Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd, lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Ia menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain Kitab Bidayat Al-Mujtahid, Kulliyat fi Atib, dan lain-lain. Ibnu Rushd pun memiliki pendapat tentang filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan agama Islam menganjurkan untuk pemeluknya mempelajari tentang filsafat. Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki nama lengkap yaitu Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau lahir pada desa Ghazalah, Tus, Iran Utara. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah, lalu wafat pada 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Beliau memiliki gelar yaitu Hujjatul Islam, yang artinya bukti kebenaran Islam. Beliau belajar di Madrasah Imam Al-Juwani dan dididik oleh guru yang zuhud, atau hidup sederhana, tidak tamak dengan duniawi. Setelah beliau menderita sakit, beliau beruzlah atau mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan niat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Beliau menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Jasa-jasa beliau terhadap umat Islam adalah sebagai berikut. Memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus, menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah, mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Buku yang terkenal yang beliau tulis adalah yang pertama adalah Ihya Ulum Ad-Din, yaitu membahas masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Buku yang kedua adalah Tahafut Al-Falsifah, yaitu membahasnya filsafah dan tidak konsistennya para filsuf. Al-Kindi 805 sampai 873 Masehi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan Muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut filsuf al-Arab, filosofi orang Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nasar Muhammad Ibnu Tarkan Uzlak Al-Farabi 879-950 Masehi. Lahir di Farabi, Transonia pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau adalah keturunan Turki Al-Farabi yang menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain yaitu logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Dan di antara karya ilmiahnya yang terkenal yaitu berjudul Ar-Rayu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah. Yang pertama pada era klasik terdapat Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Afsyana dekat dengan Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Syah Waliullah lahir pada 21 Februari 1703 di Delhi, India. Beliau memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal Sufi dan pengelola madrasah, Syah Abdul Rahim. Setelah dewasa, ia turut menjadi guru di madrasah itu, kemudian menunaikan haji dan menimba ilmu pada ulama-ulama di Mekah dan Madinah selama setahun.
Ia kembali ke Delhi pada tahun 1732 dan meneruskan karir selamanya sebagai guru. Karya tulisnya yang terkenal berjudul Hujjatullah al-Balighah dan Fuyun al-Haramain. Syah Waliullah berpendapat penyebab kemunduran Islam diantaranya adalah sebagai berikut. Terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Sistem demokrasi yang melekat dalam kekhalifahan diganti menjadi sistem monarki absolut. Perpecahan di kalangan umat Islam merupakan akibat dari adanya perbedaan aliran-aliran yang muncul di dalamnya. Tiap-tiap aliran mengaku dirinya paling benar, dan yang terakhir adalah mencampur adukan ajaran Islam dengan unsur-unsur ajaran lainnya. Sehingga ajaran Islam yang murni menjadi kurang jelas. Beliau juga menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Persia dan menyempurnakannya pada tahun 1758. Kemudian putra beliau melanjutkan pemikiran ayahnya dengan membuat terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Urdu. Bahasa Urdu inilah yang lebih umum digunakan masyarakat Islam India daripada bahasa Persia. Muhammad Iqbal 1876 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Ia belajar di Lahore hingga memperoleh gelar kesarjanaan tingkat magister atau MA. Di kota itulah ia berkenalan dengan seorang orientalis bernama Thomas Arnold. Orientalis inilah yang mendorong Iqbal untuk melanjutkan studi ke Inggris. Iqbal kemudian masuk Universitas Cambridge pada tahun 1905 untuk mempelajari filsafat. 2 tahun kemudian, Iqbal pindah ke Munich, Jerman. Di Jerman inilah Iqbal memperoleh gelar doktor dalam bidang tasawuf. Tesis doktoral Iqbal berjudul The Development of Metaphysics in Persia. Pada tahun 1908, Iqbal kembali ke Lahore dan menekuni profesi sebagai pengacara dan dosen filsafat. Ia menulis buku The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Buku ini merupakan kumpulan dari ceramah-ceramah Iqbal di universitas di India. Berbeda dengan pembaru-pembaru lain, Muhammad Iqbal adalah penyair dan filosof. Pemikiran Iqbal mengenai kemunduran dan kemajuan umat Islam mempunyai pengaruh pada gerakan pembaruan dalam Islam. Pemikiran-pemikirannya antara lain, ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Oleh karena itu, pintu ijtihad tetap terbuka. Yang kedua, umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. Dalam syairnya, ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. Yang ketiga, kemunduran Islam disebabkan oleh kebekuan dan kebuntuan dalam berpikir. Yang keempat, hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. Yang kelima, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Yang keenam, perhatian berlebih umat Islam terhadap kehidupan yang bersifat zuhud telah menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dan sosial kemasyarakatan. Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi pada tahun 1801 sampai dengan 1873 Masehi. Tokoh ini sering dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Al-Tahtawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar ketika usia 16 tahun. Ia menyelesaikan studi di Al-Azhar pada tahun 1822 dalam waktu 5 tahun. Beberapa pemikiran tentang pembaruan Islam yang diusungnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, tetapi juga hidup di dunia. Yang kedua, kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Yang ketiga, syariat harus diartikan sebagai harus sesuai dengan perkembangan modern. Yang keempat, para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan
modern agar syariat dapat tegak di tengah kehidupan masyarakat modern. Yang kelima, pendidikan harus bersifat universal. Misalnya, wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. Istri harus menjadi teman dalam kehidupan intelektual dan sosial. Dan yang terakhir itu yang keenam, umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statisnya. Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia pada tahun 1897 di Istanbul. Dan pada usia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1865, ia menjadi nasihat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian ia diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri. Dan pada saat itu ia menjadi Perdana Menteri, penguasa Inggris telah memulai mencampuri soal politik dalam negeri Afghanistan. Dan ketika pergejolakan terjadi di Afghanistan, maka Afghani memilih untuk melawan golongan-golongan yang disokong oleh Inggris. Dalam pengolokan itu, pihak Al-Afghani kalah, maka ia merasa lebih aman meninggalkan tanah tempat kelahirannya, yang pada akhirnya menempuh perjalanannya ke Mesir. Yang kedua, pada era modern terdapat Hamid Kemal. Ia dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan inteligensia kerajaan Turki Utsmani. Golongan inteligensia ini dikenal dalam sejarah dengan nama Utsmani Muda atau yaitu Utsman militer yang Ottoman. Golongan ini bertujuan untuk mengubah pemerintahan absolut kerajaan Utsmani menjadi pemerintahan konstitusional. Selain mempelajari bahasa Arab dan Persia, ia juga menekuni bahasa Perancis. Pemikiran-pemikiran Hamid Kemal banyak dipengaruhi oleh sastrawan bernama Ibrahim Sinasi. Sastrawan ini sering menggunakan istilah hak rakyat, kebebasan berpendapat, kesadaran nasional, pemerintahan konstitusional, dan istilah lainnya yang semakna, yang banyak mempengaruhi dalam kebangkitan intelektual di kerajaan Turki Utsmani pada abad ke-19. Hamid Kemal juga menyampaikan analisisnya tentang sebuah kemunduran kerajaan Turki Utsmani dan solusi alternatifnya. Yang pertama, kondisi ekonomi dan politik Turki Utsmani yang tidak beres. Solusi yang dia tawarkan adalah sistem pemerintahan absolut menjadi sistem pemerintahan konstitusional. Rakyat sebagai warga negara memiliki hak-hak yang harus dihormati. Pemerintahan demokrasi tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Yang keempat, khalifah tidak boleh bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan al-maslahat al-ammah. Kelima, kepala negara tidak boleh melanggar syariat. Hamid Kemal lahir pada 2 Desember 1840 dan wafat pada 2 Desember 1888. Pada usianya yang ke-48, Hamid Kemal dinilai memiliki jiwa Islam yang baik. Ia tidak menerima ide-ide yang datang dari Barat dengan apa adanya, tetapi memodifikasinya secara selektif agar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Hamid Kemal mengkritik ide-ide Barat yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Timur.